Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss. Hari ini Miss akan membahas soal post-test home learning 3 dengan materi checking someone's understanding. Question number 1. It is conversation between Intan and Annie. Intan said, "Here are the steps to make a cup of hot tea." Annie, "Okay, I'm listening." Intan, "Put a tea bag into the cup and pour hot water into the cup." Annie, "Okay." Intan, "Wait for a minute." Blah blah blah. Annie, "Well, it sounds easy. Thanks." Questions. What is the suitable sentence to fill the blanks? A. Ya, jadi ini percakapan antara Intan dan Annie. Intan berkata, "Ini adalah langkah-langkah untuk membuat secangkir teh panas." "Oke, menyimak," jawab Annie. Intan, "Letakkan satu kantong teh ke dalam cangkir dan tuangkan air panas ke dalam cangkir." Annie, "Oke." Intan, "Tunggu selama semenit." Lalu Intan berkata apa? Jika Annie menjawab, "Baiklah, kedengarannya mudah, makasih ya." Oke, jadi apa kira-kira kalimatnya Intan sehingga Annie menjawab, "Baiklah, kedengarannya mudah"? Apakah Intan berkata, "Terima kasih banyak"? Apakah saya paham? Tolong bersihkan. Jelaskah? Baiklah, kedengarannya mudah. Makasih. Ya, jawabannya adalah jelaskah? Oke, kedengarannya mudah. Makasih. Question number 2. Ina and Rini. Ina, "Do you understand my explanation?" Rini, blah blah blah. "Tell me once more." Ina berkata, "Apakah kamu faham penjelasan saya?" Rini, titik-titik. "Ceritakan satu kali lagi." Rini minta dijelaskan satu kali lagi. Ini artinya bahwa Rini belum paham. Maka kalimat yang mana yang tepat untuk mengisi titik-titik? A. Tidak bercanda. B. Ya, tentu. C. Saya paham, makasih. D. Maaf, saya tidak paham. Tadi dikatakan bahwa Rini minta Ina mengulangi penjelasannya satu kali lagi. Berarti Rini belum paham, maka jawabannya, "I'm sorry, I don't understand." Question number 3. Rina and Dito. Rina, blah 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 Dito. Dito, "Yes, I'm listening to you." Rina bertanya apa kepada Dito? Jika Dito menjawab, "Ya, saya sedang menyimakmu." Apakah A. Is she listening to me? Apakah dia sedang menyimakku? Ingat ya, di sini she. Sedangkan ini jawabannya I. Ya, tentu tidak nyambung ya. Kalau di sini she, mestinya di sini juga she. Ya. Yang B. Is everything alright? Apakah segala sesuatunya baik-baik saja? Di sini subjeknya everything, di sini I. Tidak nyambung lagi ya. Kalau di sini pertanyaannya menggunakan everything, maka di sini jawabannya juga menggunakan everything. Oke. Yang C. Are you with me? Apakah kamu bersamaku? Kemarin sudah Miss kenalkan bahwa are you with me itu sama dengan are you following me. Itu adalah sebuah ungkapan mengecek pemahaman seseorang. You, jawabannya I. Betul ya? Bisa jadi yang C. Ataukah yang D? Are you alright? Apakah kamu baik-baik saja? Ya, saya sedang menyimakmu. Ya, tentu lebih tepat yang C. Menanyakan pemahaman. Apakah kamu bersamaku? Ya, saya sedang menyimakmu. Jadi jawaban nomor 3 adalah
C. Okay. Question number 4. Nita and Yuni. Nita, please tell me how to open this tin. Yuni, that's easy. Turn the cap slightly to the left, then to the right. Blah, blah, blah. Nita, yes, I think I've got the point. Nita bertanya kepada Yuni, tolong beritahu saya bagaimana cara membuka kaleng ini. Yuni, itu mudah. Putar tutupnya pelan-pelan ke kiri, lalu ke kanan. Yuni bertanya apa kepada Nita jika Nita menjawab, ya, saya pikir saya sudah paham. Kemarin Miss sudah menyampaikan bahwa I've got the point adalah sebuah respon daripada ungkapan mengecek pemahaman. Ya, berarti titik-titik di sini pastilah sebuah ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Sebuah ungkapan yang digunakan untuk mengecek apakah seseorang sudah paham dengan yang disampaikan atau belum. Nah, sekarang kita cari antara A, B, C, D yang mana yang merupakan ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Apakah are you alright? Kamu baik-baik saja? What is the point? Di mana intinya? Do you understand? Apakah kamu paham? Do you know the meaning? Apakah kamu tahu artinya? Oke. Ungkapan yang mengecek pemahaman seseorang adalah yang C. Do you understand? Kalau do you know the meaning, ini bukan mengecek pemahaman, tapi menanyakan apakah kamu mengerti arti dari sesuatu itu. So, the answer for number 4 is C. Question 5. The situation is, Rudy is helping Alim doing his homework. Rudy, this enzyme helps our body digest food. Alim, I don't get it. Rudy, blah blah blah. Alim, well, I'm not sure I know what you mean. Rudy, blah blah blah. Alim, yes, please. This conversation has two blanks. Blanks A and blanks B. Okay, the question for number 5 is, what is the suitable sentence to fill blanks A? Oke, jadi teks ini mempunyai dua titik-titik, A and B. Situasinya adalah Rudy sedang membantu Alim mengerjakan PR-nya. Rudy berkata, enzim ini membantu tubuh kita mencerna makanan. Alim, saya nggak paham. Ya, kemarin Miss sudah menjelaskan bahwa I don't get it itu adalah sebuah respon dari checking understanding. Kemudian Rudy berkata apa jika Ali menjawab, baiklah, saya nggak yakin saya tahu apa yang kamu maksud. I'm not sure I know what you mean adalah respon daripada checking understanding. Sehingga sudah dipastikan bahwa kalimatnya Rudy di sini adalah sebuah ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Sekarang kita tinggal memilih, ya. Dari A, B, C, D, yang mana yang merupakan ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Apakah do you know what I'm talking about? Apakah kamu tahu apa yang sedang saya bicarakan? Atau can you tell me once anymore? Bisakah kamu menceritakan kepada saya satu kali lagi? Ataukah C, what do you mean? Apa yang kamu maksud? Ataukah D, do you believe it? Apakah kamu yakin itu? Ya, ungkapan yang mengecek pemahaman seseorang adalah yang A. Do you know what I'm talking about? Okay, so the answer for question number 5 is A. Question number 6. It is the same text as question number 5.
Ya, nomor 6 ini teksnya sama dengan teks nomor 5 tadi. Kalau tadi kita sudah menemukan bahwa jawaban yang nomor 5 adalah do you know what I'm talking about? Apakah kamu tahu apa yang sedang saya bicarakan? Kemudian Alim menjawab, baiklah, saya nggak yakin, saya paham apa yang kamu maksud. Lalu Rudi berkata apa jika Alim mengatakan, ya silahkan. Ya, di sini Alim belum paham dengan penjelasan Rudi. Lalu Rudi berkata apa jika Alim menjawab, ya silahkan. Apakah A. Do you ask me? Apakah kamu bertanya padaku? Ataukah B. Can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Ataukah C. Do you need any help? Apakah kamu butuh bantuan? Ataukah C. Do you want me to repeat my explanations? Apakah kamu mau saya mengulangi penjelasan saya? Ya, kira-kira mana jawaban yang tepat untuk titik-titik B? Ali mengatakan bahwa dia belum paham. Maka Rudi mengatakan, apakah kamu mau saya mengulangi penjelasan saya? Ya, silahkan. So, the answer for number 6 is D. Do you want me to repeat my explanations? Question 7. Pay attention to the incomplete text. This is conversation between Rini and her mother. Mother and Rini are in the kitchen. Mother: this is the way to make this cake. First, put all ingredients in the bowl. Rini: okay. Mother: then, mix the ingredients with the mixer at medium speed. Blah blah blah. Rini: yes, I understand. Oke, kita bahas dulu sampai di sini ya, yang titik-titik A. Ya, jadi ini percakapan antara Rini bersama ibunya. Ibu dan Rini sedang berada di dapur. Ibu berkata, ini adalah cara membuat kue. Pertama, letakkan semua bahan ke dalam mangkok. Oke, jawab Rini. Lalu ibunya berkata lagi, lalu campurkan semua bahan dengan mixer pada kecepatan sedang. Ibunya selanjutnya berkata apa jika Rini menjawab, yes, I understand. Ya, saya paham. Saya paham adalah sebuah respon dari ungkapan menanyakan pemahaman seseorang. Maka kalimat A di sini yang disampaikan oleh ibunya adalah kalimat yang mengungkapkan, mengecek pemahaman seseorang. Oke, expression of checking someone's understanding. Maka kira-kira isi daripada A ini apa? Mari kita lihat pertanyaannya di sini. What is the suitable sentence to fill blanks A? Apa kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik A? Ya, tadi jawabannya adalah kalimat yang merupakan ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Apakah is it difficult? Apakah ini sulit? Ataukah do you like it? Kamu suka itu? Ataukah C, are you with me? Apakah kamu bersamaku? Ya, are you with me itu sama dengan are you following me? Kemudian yang D, is the bowl big enough? Apakah mangkoknya cukup besar? Ya, dari A, B, C, D yang merupakan ungkapan mengecek pemahaman seseorang adalah are you with me? So the answer for number 7 is C. Number 8. The question is, what is the suitable sentence to fill blanks B? Apa kalimat yang sesuai untuk mengisi titik-titik B? Titik-titik B ada di sini. Ya, tadi kita sudah sampai di sini membahasnya. Yes, I understand. Now we are going to mother sentence. Mother,
When it's done, you can prepare the molds and the oven, and your cake is ready. Slow down, Mom. Blah blah blah. Sorry, dear. Ya. Ibu berkata, ketika sudah selesai, kamu bisa mempersiapkan cetakan dan oven. Dan kuemu siap. Sudah selesai apa? Sudah selesai mencampur semua bahan dengan mixer. Maka bisa menyiapkan cetakan dan oven. Dan kuemu siap dicetak maksudnya. Rini menjawab, pelan-pelan Ma, titik-titik. Mother, oh maaf nak. Kira-kira Rini berkata apa di sini? Apakah A, I'm not sure I understand what you are saying. Saya tidak yakin saya faham dengan apa yang ibu sedang katakan. Ini adalah sebuah respon, ya, yang isinya adalah lack of understanding. Kurang faham. Yang B, I know you like cooking very much. Saya tahu kamu sangat gemar memasak. Yang C, please repeat from the beginning. Tolong diulangi dari awal. Yang D, let's talk about something else. Mari kita membahas yang lainnya saja. Ya, jadi di sini Rini mengatakan pelan-pelan dong, Ma. Oh, maaf, Nak. Ada dua kemungkinan. Mungkin Rini belum paham atau minta tolong kepada ibunya untuk mengulangi dari awal. Apabila jawabannya C, Rini meminta ibunya mengulangi dari awal, mestinya kalimat ibunya di sini adalah mengulangi dari awal langkah-langkahnya. Tetapi tidak. Ya, di sini ibunya tidak mengulangi penjelasannya dari awal. Maka Rini tidak meminta ibunya untuk mengulangi dari awal. So the answer for number 8 is A. Ya, jadi di situ Rini kurang paham sehingga meminta ibunya untuk menyampaikannya pelan-pelan. Well, the answer for number 8 is A. I'm not sure I understand what you are saying. Jadi ungkapan kurang paham. Question number 9. The question is, what is the suitable sentence to fill blank C? Apa kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik C? Titik-titik C ada di sini. Oke, kalimatnya Rini. Ya, tadi kita sudah membahas sampai sorry dear. Ya, so now we are going to Rini's sentence. Well, what should I do with my molds? Mother, oh, I forgot about that. You must melt the molds with some butter. Rini, blah blah blah. Mother, then pour the mixture into the molds and put them into the oven. Rini berkata, baik. Apa yang seharusnya saya lakukan dengan cetakan-cetakan itu? Ibunya menjawab, oh, saya lupa tentang itu. Kamu harus mengolesi cetakan itu dengan mentega. Apa respon Rini? Jika kemudian ibunya mengatakan, lalu tuangkan adonan itu ke dalam cetakan dan letakkan mereka ke dalam oven. Ya, adonan yang di atas ini tadi. Kemudian letakkan mereka itu adonan yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan. Lalu letakkan adonan-adonan yang sudah dalam cetakan tadi ke dalam oven. Apakah isi titik-titik di sini adalah A, oke. B, ini aneh. It's weird. C, I'm confused. Saya bingung. D, I don't understand. Saya tidak paham. Jika jawabannya D, ini mengatakan bahwa Rini belum paham. Jika Rini belum paham dengan penjelasan ibunya, tentunya di sini ibunya akan mengulangi penjelasannya lagi. Tapi faktanya ibunya tidak mengulangi,
melainkan melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Jadi, Rini sudah paham. So, jawabannya bukan D. Bagaimana kalau C? Saya bingung. Kalau Rini mengatakan bahwa dia bingung, itu artinya Rini tidak paham juga. Ya, maka antara C dan D ini hampir sama. Jika D tidak benar, maka C juga tidak cocok. Kalau yang B, ini aneh. Kalau Rini mengatakan bahwa ini aneh bagi Rini, maka ibunya tidak akan melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Ya, karena ibunya melanjutkan, menjelaskan ke langkah-langkah selanjutnya, ini artinya Rini sudah paham dengan langkah sebelumnya yang dijelaskan oleh ibunya. Oleh sebab itu, jawaban dari Rini di sini adalah okay. So the answer for number 9 is A. Question number 10. It is conversation between teacher and his students. The teacher said, "Okay class, you can look at the example to do the exercise. Do you understand?" Students, yes, sure. Teacher, is there any question? Students, no sir, everything is clear. From the above conversation, we know that A. The teacher gives the instruction clearly. B. The students are lack of understanding. C. The exercise is easy. D. The students don't understand the exercise. Ini adalah percakapan antara guru dengan para siswanya. Guru berkata, "Baik, anak-anak, kalian bisa memperhatikan contoh untuk mengerjakan latihannya. Apakah kalian paham?" Murid-muridnya menjawab, "Iya, Pak." Lalu gurunya bertanya, "Apakah ada pertanyaan?" Murid-muridnya menjawab, "Tidak, Pak. Semuanya cukup jelas." Pertanyaannya, dari percakapan di atas, kita mengetahui bahwa E. Guru memberikan instruksi dengan jelas. B. Para siswa kurang paham. C. Latihannya mudah. D. Para siswa tidak paham dengan latihannya. Baik anak-anak, kalian bisa memperhatikan contoh untuk mengerjakan latihannya. Apakah kalian paham? Ya, Pak. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Semuanya sudah cukup jelas. Ini artinya bahwa gurunya bisa memberikan perintah dengan jelas. Dari di sini, tidak, Pak. Segala sesuatunya sudah cukup jelas. Okay, so the answer for number 10 is A. The teacher gives the instruction clearly. Question 11. It is conversation between Lucy and Eddie. The situation is, Eddie is studying in his room. Then his sister, Lucy, comes in. Lucy, sorry to bother you. Eddie, it's okay. What's up? Lucy, can you tell me how to answer these questions? Eddie, let me see. First, you must read the text. Then, you read the questions and focus on the paragraph. Do you get it? Lucy, what do you mean by focusing on the paragraph? Eddie, well, to find the answer of questions number 3, you must focus on paragraph 2. Lucy, I see. I can catch the point now. Thanks. Ya, jadi situasinya adalah Eddie sedang belajar di kamarnya. Lalu, saudara perempuannya yang bernama Lucy masuk. Lucy berkata, "Maaf mengganggu ya, Kak." Eddie, "Nggak apa-apa, ada apa?" Lucy, "Dapatkah kakak memberitahu saya bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini?" Eddie, "Coba saya lihat. Pertama, kamu harus membaca teksnya.
Lalu, kamu membaca pertanyaannya dan fokus pada paragraf. Kamu paham? Ya, do you get it? Artinya adalah kamu paham? Lucy menjawab, apa yang kakak maksud dengan fokus pada paragraf? Eddie menjawab, baik, untuk menemukan jawaban pertanyaan nomor 3, kamu harus fokus pada paragraf 2. Lucy, oh ya, saya tahu. Saya bisa menangkap intinya sekarang. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, which one of the following sentences is an expression of checking understanding? Yang mana dari kalimat-kalimat berikut merupakan ungkapan mengecek pemahaman seseorang? Ya, jadi kita mencari kalimat yang mengungkapkan mengecek pemahaman seseorang antara A, B, C, atau D. Yang mana kalimat itu ada dalam teks di sini. Apakah do you get it? Ataukah sorry to bother you? Ataukah can you tell me how to answer this question? Ataukah what do you mean by focusing on the paragraph? Ya, apakah kamu paham? Maaf mengganggu. Bisakah kamu memberitahu saya bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Apa yang kamu maksud dengan fokus pada paragraf? Dari A, B, C, D yang merupakan ungkapan mengecek pemahaman dan ada dalam teks di sini adalah A. Do you get it? Apakah kamu paham? Ini tadi dikatakan oleh Eddie kepada adiknya. Ya, so the answer for number 11 is A. Do you get it? 12. Text for number 12 is the same as text for number 11. So now we are going to the questions. What can we infer from the above text? Apa yang dapat kita simpulkan dari teks di atas? Infer di sini artinya sama dengan menyimpulkan atau mengetahui, ya. Jadi kalimat ini juga bisa berarti apa yang bisa kita ketahui dari teks di atas. Apakah A, Eddie is disturbing Lucy? Eddie sedang mengganggu Lucy. Betul nggak? Di sini Lucy berkata, sorry to bother you. Justru yang mengganggu adalah Lucy. Lucy mengganggu kakaknya, sehingga E tidak tepat. B, Lucy can do the exercise easily. Lucy bisa mengerjakan latihannya dengan mudah. Benar tidak? Apabila Lucy bisa mengerjakannya dengan mudah, maka Lucy tidak akan meminta bantuan kepada kakaknya cara menjawab pertanyaannya. Ya, di sini disebutkan, can you tell me how to answer these questions? Ya, bisakah kakak memberitahu saya bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Ini artinya bahwa Lucy mengalami kesulitan, sehingga opsi B, ya, is not correct, tidak benar. C, Eddie is helping Lucy do the exercise. Eddie sedang membantu Lucy mengerjakan latihannya. Betul atau tidak? Ya, tadi Lucy meminta bantuan. Kemudian Eddie, let me see, coba saya lihat. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan ya bagaimana penjelasan Eddie tentang cara mengerjakan soal-soal itu. Maka C adalah jawaban yang tepat. Kenapa tidak D? Karena di D dikatakan Lucy is checking Eddie's understanding. Lucy sedang mengecek pemahaman Eddie. Tidak ya, justru yang ada adalah Eddie mengecek pemahaman Lucy dengan mengatakan do you get it? Sehingga jawaban D juga tidak tepat. Jadi jawaban untuk nomor 12 adalah C. Eddie is helping Lucy do the exercise. Eddie sedang membantu Lucy mengerjakan latihannya. Now we are going to questions number 13. Pay attention to the following dialogue. Yogi and Maya are in the library. They are doing their Bahasa Indonesia project.
Maya, well, Yogi, I think it's time for us to make the list of questions we are going to ask at the interview. Yogi, yes, you are right, Maya. Let's make it. Maya, okay, so we are going to ask about his name, address, and profession. Yogi, actually, I'm still confused. Maya, first, we are going to ask about his personal identity. Are you with me, Yogi? Yogi, oh, sure, I got it. Well, we are going to ask about his reason for choosing his profession, when he started it, and the challenges. Maya, right. Then we ask about many other things. Ya. Mari kita mencoba memahami isi daripada dialog antara Yogi dan Maya ini. Situasinya adalah Yogi dan Maya sedang berada di dalam perpustakaan. Mereka sedang mengerjakan proyek bahasa Indonesianya. Maya berkata, "Baik, Yogi. Saya pikir sekarang waktunya bagi kita untuk membuat daftar pertanyaan yang kita akan tanyakan saat interview." Yogi, ya, kamu benar, Maya. Mari kita membuatnya. Maya, oke. Jadi, kita akan menanyakan nama, alamat, dan profesi mereka. Yogi, sebenarnya saya masih bingung. Maya, pertama, kita akan menanyakan tentang identitas pribadinya. Apakah kamu bersama saya, Yogi? Apakah kamu bersama saya, Yogi? Ini maksudnya Maya menanyakan kepada Yogi, kamu paham nggak dengan maksud saya, Yogi? Begitu. Lalu Yogi menjawab, oh tentu, saya paham. Baik, kita akan menanyakan tentang alasannya memilih profesinya. Kapan dia memulainya dan apa tantangan-tantangannya. Maya, betul. Lalu kita akan menanyakan tentang banyak hal lainnya. Ya, itu adalah isi daripada teks. Jadi mereka berdua sedang membuat tugas bahasa Indonesia. Tugasnya adalah membuat sebuah interview. Lalu saat ini mereka sedang membicarakan tentang daftar pertanyaan yang akan mereka buat. Mereka akan menanyakan nama, alamat, profesi. Kemudian, kapan dia memulai profesinya dan apa tantangan-tantangannya. Lalu akan dilanjutkan dengan berbagai macam pertanyaan yang lainnya. Ya, pertanyaan daripada nomor 13 adalah, what are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Apakah A, asking for attention, meminta perhatian, tidak disebutkan sama sekali tadi ya, or B, bahasa Indonesia project, tugas bahasa Indonesia, betul? Iya, tugas bahasa Indonesia. Berarti C dan D salah. Mari kita buktikan. Yang C, mengecek pemahaman Yogi. Tidak ya, meskipun di sini tadi Maya menyampaikan apakah kamu paham Yogi, tapi ini hanya merupakan bagian daripada isi percakapan ini. Ya, jadi bukan hal yang utama mengecek pemahaman Yogi itu. Jadi C tidak tepat. Lalu yang D, membuat daftar pertanyaan untuk interview. Nah, bisa jadi sekarang mereka sedang membicarakan apa? Mana yang lebih tepat? Apakah mereka sedang membicarakan tugas bahasa Indonesia atau mereka sedang membicarakan membuat daftar pertanyaan untuk interview? Ya, yang lebih umum adalah yang B. Mereka membicarakan tentang proyek bahasa Indonesia mereka. Jadi D ini merupakan bagian daripada B, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke? Question number 14. Text for number 14 is still the same as text for question number 13. The question is, what does Maya mean by saying, are you with me, Yogi?
Apa maksud Maya dengan mengatakan, apakah kamu bersama saya, Yogi? Ya, jadi nomor 14 ini teksnya masih sama dengan teks untuk soal nomor 13 tadi ya. Tidak perlu dibahas lebih jauh lagi isi teksnya. Sekarang langsung ke pertanyaannya. Apa maksud Maya dengan mengatakan, apakah kamu bersama saya, Yogi? Kalimat ini kita temukan di sini. Are you with me, Yogi? Ya, di sini tadi sudah Miss jelaskan bahwa Maya sedang mengecek apakah Yogi faham atau tidak dengan penjelasannya. Jadi, ungkapan are you with me adalah ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Ya, apakah A untuk to get Yogi's attention, untuk mendapatkan perhatian dari Yogi, or B to ask Yogi to be with her, apakah untuk meminta Yogi bersamanya, or C to ask Yogi to follow her idea, untuk meminta Yogi mengikuti idenya, or D to make sure that Yogi knows what she is saying, untuk memastikan bahwa Yogi mengetahui apa yang dia sedang katakan. Ya, jadi jawabannya sudah jelas. Are you with me adalah sebuah ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Ungkapan mengecek pemahaman seseorang itu digunakan untuk memastikan bahwa seseorang itu mengetahui tentang apa yang sedang kita katakan. Maka jawaban nomor 14 adalah D. To make sure that Yogi knows what she is saying. Ya? Well, this is the last question, number 15. Teacher and Chacha. Teacher said, well, class, today we will learn about daily activities. To tell about it, you will use present tense pattern. It is subject followed by verb 1. Chacha, do you know what I mean? Chacha, I'm sorry, ma'am. I'm not sure I understand. Jadi ini percakapan antara guru dengan Chacha. Gurunya berkata, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang aktivitas sehari-hari. Untuk menceritakan tentang ini, kalian akan menggunakan pola present tense. Pola present tense itu adalah pola di mana subjek diikuti oleh kata kerja bentuk 1. Caca, apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Caca mengatakan, maaf, Bu, saya tidak yakin saya paham. Ya, jadi di sini gurunya mengecek pemahaman Caca dan ternyata Caca is lack of understanding. Caca belum paham. Pertanyaannya, what will the teacher do after knowing Caca's response? Apa yang akan guru itu lakukan setelah mengetahui respon daripada Caca? Ya, apabila ada seorang murid yang belum paham dengan penjelasannya, maka apa yang akan dilakukan oleh guru tersebut? A. Continuing her explanation. Melanjutkan penjelasannya. Tambah bingung nanti muridnya ya, tambah nggak tahu. Sudah nggak paham, tidak diulangi, tapi dilanjutkan pelajarannya. Maka jawaban A tidaklah tepat. B. Repeating her explanation. Mengulangi penjelasannya. Caca tidak paham. Maka langkah guru selanjutnya adalah mengulangi penjelasannya. Ya, kemungkinan besar jawabannya adalah B. Mari kita cek yang C and D. C. Asking Caca to make an example of the lesson. Meminta Caca membuat contoh dari pelajaran itu. Bisa nggak? Caca kurang paham, tapi malah disuruh membuat contoh. Ya, tentunya Caca akan mengalami kesulitan karena belum paham. Sehingga jawaban C adalah tidak tepat. Yang D, giving test to know the student's understanding. Memberikan tes untuk mengetahui pemahaman siswa. Gimana nih? Siswanya belum paham tapi malah dikasih atau diberikan tes. Maka jawaban D tidaklah tepat. So the answer for number 15 is B. Repeating her explanation.
Well, thank you. That's the end of our discussion now. I hope that it will be useful for you. Please forgive me for the mistake that I made. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.